Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmal atiyatu. Nikmat iku sak bagus-baguse apa al-atiyatu paweweh. Ayo utawi kalimatul hakim iku irab tanasuh, sama-sama menuntut memiliki khobar yang mahdhuf atau mutadak mahdhuf, yang mutadak mahdhuf yang khobarnya kalau khobar mahdhuf yang mutadaknya kalimatul hikmah podo makmulnya siji kalimatul hikmah, amilnya guru nikmal hadiah karo nikmal hadiah sedikit pengamalan siji ae. Wasani Allah inta alipasroh kalau alipasroh sudah semenurut kalau asal belum tasroh wa amil mumalah tidak naik karena saat kalau yang tidak dikasih ngamalan pada domirnya. Rasa usin nikmah itu harus ada maksus sing diwaca rofa wayul karul maksus ba'du mutadak atau harus mimbai sayabdu abadah. Nikmat bisa bagus-bagus sopal opal ada di paraweh utawi kalimat hikmah ay utawi atiyah itu kalimat hikmah wa nikmalan itu sak bagus-bagus opal hidayah kalimatul hakim hikmati utawi al-mamduh itu kalimatul hikmah tasma'ula kang rumusira ing kalimatul hikmah fatatwa mongko ngelempit siro ngadai alaiha ngatasi kalimatul hikmah summa tahmiluha mongko nuli nggawa sapa sira ing kalimatul hikmah ila akhir maring sedulur laka kedue sira muslimin kang Islam bisa bagus-bagusi pemberian sak bagus-bagus hadiah dibandingno dengan hadiah berupa uang harta dunia saat isine gini sing paling apik adalah hikmah kalimat hikmah. Itu apa kalimat hikmah? Kemarin kita sudah mendapat penjelasan tentang hikmah dan itu sing didhawuhna oleh Allah. Ini ku wa yu'allimul kitab wal hikmah. Al-hikmah fi ma'arif syar'i ismun lil ulum al-mudrakah bil aqli. Hikmah dalam pengertian syariat adalah nama daripada ilmu yang bisa ditemukan dengan akal. Waqad afroda dzikroha fi amadil Qur'an al-kitab waja'al kitab isman lima la yudraku ila min jihadil nubuwah wal hikmah lima yudraku min jihadil akli. Nah, dalam hikmah dan kitab oleh Allah dimufradkan dan diatofkan dengan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini mengartikan Ja'ala al-kitab isman lima la yudraku. Allah mendudukkan dari kitab ini adalah nama dari ilmu yang tidak bisa didapatkan, tidak bisa dipahami, tidak bisa diperoleh ila menjadi nubuwah kecuali dengan melalui sifat kenabian, yaitu wahyu. Wal hikmah lima yudraku min jihadil akli. Kalau hikmah ilmu yang bisa diketahui dari cara akal. Ini itu maknane hikmahe apa? Ini bisa diketahui hikmahe apa? Jadi itu wa mayyutal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ketika kita sudah mengetahui maknanya dengan akal akan mendapatkan kebaikan, semua hal akan menjadi positif. Wala yablugu al-hikmatu ila ahadar rajulaini.
dan tidak akan ada orang yang bisa mendapatkan ilmu hikmah kecuali salah satu dari dua orang. Imam muhadzabun fi fahmihi, muwafaqun fi fiqhihi, sa'adau mu'allimun nasibun, wa kifayatun wa umrun. Satu adalah ada kalanya orang itu diberi kepahaman yang sangat bersih, diberi pertolongan, dapat guru yang ngasih, wa kifayatun, dan mendapatkan kecukupan, dan umur, ana umure, dia ada kesempatan belajar terus nemu guru. Kesempatan belajar gak nemu guru yo, yang kemarin itu perlu disayangkan, sangat perlu disayangi. Nemu guru tapi gak oleh muhadzabun fi fahmihi alias betul, yo perlu disayang, perlu disayangkan. Gurune ngalim tapi gak nutut gurune gak ngalim, ya wis doae. Ta'allumuhu tawi ta'allumuha, iyaha ta'dilu, kok ta'allum, ta'lim mau ta'allum. Fata'allumu ta'zimatu hamila ilahin laka muslimun, fatu'allimuhu mongko mulang sira ing akhir laka muslim, ing akhir iyaha ing hikmah. Takdim air utawi taklim iku bandingi ibadah sanatin ing ibadah setahun. Umpama fataklimu iya takdilu ibadah sanatin mboten penak, tapi mboten iki wis gak apa-apa. Jadi dari fatul alimu fata alumuha kan ora penak berarti belajar ini. Fatul alimuha mongko fatul alimuhu mongko mulangaken sira ing akhir laka muslim iya ing hikmah. Hikmah sing panjenengan adai lan hikmah sing panjenengan ulangaken iku tak dilu ngoten. Bandingi apa hikmah ibadah sanaten ing ibadah setahun. Jadi paling api-apike ilmu, paling api-api hidayah, paling bagus-bagusnya pemberian adalah ilmu hikmah yang kau pelajari, yang kau dapatkan dan kau ajarkan kepada saudara yang Islam. Kau bawa kepada saudara yang Islam dan kau ajarkan. Nah, hikmah semacam ini sebanding dengan ibadah setahun. Di kronologinya ya kemarin saya katakan tidak hanya setahun, bahkan lebih dari setahun, karena hikmah yang diajarkan itu akan bisa mutaati, akan bisa meletek, bahkan akan sampai tidak terbatas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unatun, ditolak. Ad-dunya utai dunya iku mal'unatun, den tolak kabeh. Di dunia niku kabeh didohno sangka Gusti Allah. Karenanya Allah Ta'ala tidak pernah melihat, memperhatikan dunia ketika waktu menjadikannya. Fa innaha lam yandur ilaiha mundu khalaqaha, mulai menjadikan dunia Gusti Allah tidak pernah mereken, gak bisa, gak pernah mempertimbangkan, gak pernah memperdulikan urusan dunia. Artinya gak memperdulikan, orang itu tidak akan pernah dinilai baik, dinilai jelek dengan adanya dunia. Jika pandang mengenai dunia atau tidak punya dunia, urusan bagus dan tidaknya tidak dari situ, balik dari sisi takwanya. Inna
akramakum indallahi atqakum. Tidak mandang dunia. Malunun kang den dohaken apa ma perkara fiya kang tetep ing dalem dunya. Kabeh perkara sing ing dunya niku ditolak karo pangeran. Apa dunya lan perkara sing ing dunya yang dikendaki ini adalah perkara sing bisa menyibukkan kita dari urusan Allah, menjauhkan kita dari hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau di situ perkara tersebut menjadi hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah atau menjadikan alat mendekatkan diri kepada Allah, maka mahbub, berarti dicintai. Nah, kalau dalam Minhajul Abidin diterangkan gampang, dunia itu mamado fakilmun fama baqiya fakhayalun. Kalau sesuatu yang sudah selesai seperti halnya mimpi, kalau sudah terjadi seperti halnya mimpi, kalau belum terjadi menjadi impian, menjadi angan-angan, itu jenenge dunia. Lah menjadi mimpi artinya kayak dene mimpi, kalau sudah terjadi ya padha karo wong ngrasakno karo mimpi, tidak ada bekasnya, tidak ada asalnya sama sekali. Kalau belum menjadi impian. Lah tapi kalau memang walaupun bondo, tapi kalau memang itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, tidak hanya sekedar jadi khayalan, tapi memang bisa mendekatkan diri tembus di akhirat, tidak hanya impian tapi ada di akhirat, itu namanya bukan dunia. Nah itu duit ya duduk dunia tapi mal itu bisa menjadi dunia, bisa menjadi selain dunia. Bahkan kalau mal itu menjadi urat nadi. Dawai Allah Ta'ala, wala tu'tus sufaha'a ammalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah. Jangan kau berikan pada sufaha, orang-orang yang mendu, ammalakum, atas harta-hartamu, allati ja'alallahu lakum, yang oleh Allah harta itu dijadikan untuk kamu kiaman, urat nadi. Urat nadi itu artinya kita tanpa bondo itu ora iso urip. Enggak iso urip. Kalau sekedar yang digunakan untuk hanya untuk sekedar urip, niku enggak dihisab, enggak dunia. Makanya syaratnya harta kita tidak dihisab itu ada dua. Satu dari halal, dua hanya sekedar urat nadi, sekedar secukupnya saja. Selain itu, walaupun halal, tapi kok melebihi dari kebutuhan dihisab. Sesuai dengan kebutuhan, tapi haram ya dihisab. Makanya ad-dunya halaluha hisabun. Dunia itu halal itu dihisab apa maneh? Haram. Nah ini. Sekarang kati lek sing mboten dihisab niku syaratnya loro niku. Satu halal. Nomor loro tidak melebihi kebutuhan, hanya sebagai urat nadi, pokok yang penting kuat mententok. Tapi lek dijelas seperti ini, kaya iku kabeh dihisab milik kita. Sak cukupe kok ya ana. Digunakan kenikmatan. Dan apa yang kita nikmati semua di dunia itu nanti tidak akan diberikan oleh Allah di akhirat. Dan ini dijawabkan alhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamtaktum biha fal ana tuzzauna azabal huni bima kuntum tastak biru.
Sesuk iki gak dikene azhabtum thayyibatikum enak-enakanmu wis kok entekno nek dunya kabeh. Azhabtum thayyibatikum. Enak-enakanmu wis kok entekno kabeh fi hayatikum dunya ing dalem kauripan ana dunya. Wastam taktum biaran kowe wis enak-enakan, wis santai, wis puas-puasan dengan dunia. Far'ana tuzauna, sekarang tinggal kamu dibales dengan azab al-huni, azab yang hina bima kuntum tastakbirun. Masya Allah. Makanya Sayyidina Umar ketika sangat haus lalu dikasih minuman bacemane kurma, cam-camane kurma. Kurma dibacem digodhog terus di jarno karo banyu ngoten niku. Iku jeneng legi nek lah. Sedek rasane legi enggak jadi. Yang memberikan ya langsung halun ya. Umar, ini manis asli bukan manis buatan. Terus dia jawab, wailakum, itu celaka. Laulal akhiratu la asraktum bihi, la asrakna bikum. Umpama ora enek tanggung jawab di akhirat, aku ya gelem kaya awakmu. Ngoten lho. Iku Sayyidina Umar. Waduh abot temen. Jane yo ora abot. Iku dihisab, tapi hisab iku siksaan. Ati mangan halal sing melebihi kebutuhan itu dihisab. Hisab itu sudah menjadi siksaan. Walaupun duduk neraka tapi sudah siksaan. Kita diinterogasi dengan malaikat, dengan polisi ya tersiksa. Apalagi malaikat. Masya Allah. Wes dunya lan saisine kabeh niku malun ila zikrullah. Kejaba zikir nang Gusti Allah wa malan perkara walahu kang dadekno cinta apa mak ing Allah. Jadi dunia lan saisinya itu semuanya ditolak kecuali satu, dunia-dunia sing yaitu sing urusan zikir karo Gusti Allah lan dunia-dunia sing marakno zikir nang Gusti Allah dijadikan sarana untuk zikir kepada Allah. Siji. Nomor loro au muallimun au muta'allimun. Nomor loro kegiatan belajar mengajar. Berarti wong ngaji baik yang mengajar atau yang belajar. Berarti dunia saisinya itu no faedah. Kayak faedah artinya kayak faedah enggak tembus di akhirat kecuali satu zikir kepada Allah dan hal-hal yang ada hubungannya dengan pendekatan kepada Allah. Nomor loro orang yang mengajar dan belajar di wong sing mulang lan wong sing diulang. Ngoten. Lah, maksudnya dari hadis niki cara Ibnu Qayyim. Lama kanati dunya hakiratan indallah la tusawi ladaihi janaha ba'udatin kanat wa ma fiha fi ghayatil bukti anhu. Yang dimaksudkan dengan mal'unun dijauhkan itu bahwa dunia saisine, dunia itu saisine kabeh saking asornya, saking inoni tidak sebanding dengan urusan akhirat. Walaupun hanya sak janaha ba'udah niku sak sayape nyamuk. Lho kenapa kok ora enek gunane atau asor karena ketika kita sudah mati sudah tidak dibawa, enggak digawa blas. Sing digawa gur akhirat. Mulane krana remeh dan tidak sebanding itulah
diperumpamakan dengan perkara sing didohno. Dadi kata didohno ghayatul budin niku hakikatul laknah kan niku ora terus diharamno. Lah lalu kok didadekno piye? Wong sangat aku dijauhkan oleh Allah. Didadekno niku fungsine innama khalaqaha mazra'atan lil akhirah. Didadekno niku supaya kau tanami akhirat, kau tanduri akhirat. Dan wamak barun ilaiha, kau jadikan jembatan untuk menuju akhirat. Yatazawwaju min ibaduhu ilaiha, sehingga beberapa hambanya Allah bisa melewati pada dunia tersebut menuju kepada akhirat. Karenanya falam yakun yakrubu minal ilama kalam mutazamminan liqamati dzikrihi, tidak akan pernah bisa mendekatkan diri kecuali dunia-dunia sing bisa mengantarkan zikir kepada Allah, menetapkan cinta kepada Allah. Ini yang dikehendaki dengan illa zikrullah wa ma walah. Dan hal yang bisa menjadikan sarana untuk zikir kepada Allah wa ma walah niku mu'allim au muta'alim, karena ilmu itulah yang menjadi sarana mengantarkan cinta kepada Allah. Maka ukuran ilmu niku manfaat kalau ilmu itu bisa mengantarkan kita dekat kepada Allah, bisa mengantarkan kita ibadah kepada Allah, itulah ilmu manfaat. Di ilmu manfaat itu bukan ukurannya kalau sudah pulang menjadi pengurus NU, tidak. Kalau sudah pulang santrinya banyak, mentok bebek, ya tidak. Kalau sudah pulang berarti dia jadi lurah, jadi orang pangkat, tidak. Tapi ukurannya itu yang bisa menambah hidayah kita, tambah cedek nang pengiran, tambah takut kepada Allah, itulah ilmu manfaat. Karenanya Rasulullah mengatakan man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa budalun bani. Lain ukurannya orang-orang yang mahjub. Kalau pulang ternyata banyak wah sukses. Kalau pondoknya besar sukses. Kalau dia jadi pengurus NU sukses. Ndak itu. Jadi ku sing kenapa kita delok ya para sahabat itu dikalani ulama-ulama yang sukses tapi nggak ada yang jadi pengurus NU. Para sahabat itu orang yang sukses, ittifaq juga tidak ada yang kaya kecuali yang Abdurrahman bin Auf. Juga tidak ada yang punya pesantren ini. Gampang aja. Jadi nanti juga akan dikupas oleh Imam Ghazali dalam rangka ngentai wong pinter hebat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan niku pamawala au mualliman au muta'alliman ila zikrullah ngene abdunya malunatun mafya ila zikrullahi subhanahu wa mawalahu au mualliman au muta'alliman. Deten matane deten jerone au muallimun au muta'allimun, terserah. Ilahi kita ningali tenar kiai mestine adunya malunun mafiha, adunya malunun mafiha illa zikrullah. Berarti istisna tambujab
pun diwaca naso matas mati lama tamamiyan kasih titik. Kalau mimpi pati nafi atau nafi itu bibak mana sholat. Tapi nak kalau kating ini yo sekitar reko-reko mau enak ngono. Wa qala sallallahu alaihi wasallam jeleke cara kok ijae niku sing cocok ten matane niku mu'alliman al muta'alliman. Ampun jenengan sing pundi boten ngerti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha subhanahu ila ijae ayatul qaul tadi inna tapi lagi qalan itu bimakna dzon wa ujiyal qaulu kadzon itu hamah tak jatun diwakidin mutasamah dengan akhirnya sajal masdar baca anna bisa anak indah aku wajah kalau kalian lama tak tiapun bakijin mudah sama wajah kalau kalian mutlako indah Sulaiman cara Mbah Sulaiman bangga anak tapi sing masyhur ora bangga ya dikoni al-salat nakal kalian kasul dua ini oleh amal rawani innallah subhanahu wa malaikatahu wa ahla samawati lan ahli langit Allah wa ardi lan bumi Allah khatan namlati khatan namlata digawe atof yang berarti khata rosaha lek khatan namlati namli gak ikut lek namlata namlahnya ikut karena lek khata rosaha dan kadare sak ndas-ndase gitu lek kata Rusia ndasi ora katut ngoten. Kata namlata fi ujriha ing dalem lene itu lubang. Lubang itu apa bolongan. Yo main fi ujriha ing dalem lene namlah wa hatal huta lan singgo iwak Allah fil bahri kan tetep ing dalam segara iku layu saluna yektine padha njalukno ngapura kabeh alam alimin nasi ing atase wong kang mulang manungsa oleh mulang al khairu ing kebagusan masyaallah dawuhe Kanjeng Nabi bahwa Allah dan malaikatnya serta penduduk langit dan penduduk bumi secara totalitas sampai semut yang ada di dalam rumahnya lain ini suruh mari lain ini ora bahasa Indonesia lubangnya yang ada di rumahnya yang ada di lemnya ya pas, yang ada di lubangnya ya pas. Walau dan sampai pada ikan yang masih ada di laut itu akan selalu mintakan maaf terhadap manusia yang telah mengajarkan kebaikan. Kenapa? Karena berharap dengan adanya apa itu namanya orang yang mengajarkan ilmu ini akhirnya tidak dianiaya, akhirnya tidak dipelosoro, tidak diinjak-injak dan lain sebagainya. Ngoten. Qala Adil kata namlata sampan bihijiyah bihijiyah wa ma'i didiru lani tentongan wa hatal khut fil bahri sampai ikan-ikan laut semuanya telah memintakan rahmat, telah memintakan ampunan terhadap orang yang mengajarkan
kepada manusia Allah. Sementara mereka gak punya dosa dimone mandi pemana dimone malaikat. Tapi bagi orang yang mengajarkan untuk cari ridho Allah, kenapa? Dikarenakan dengan adanya orang yang mengajarkan kepada manusia tentang hak-hak kebinatangan, ini mereka akan lepas dari penyiksaan yang lagi viral seperti yang terjadi di Kalimantan Timur, namanya ngambilin sapi dari kapal, itu ditarik kepalanya 5 di nopo karo nopo niku jenenge katrol niku jenenge apa niku keren kali keren, masya Allah, itu tidak berperi kekhayawanan. Nanti tidak berperi kekhayawanan, dikira nggak sakit, gurunya di tarik 5 pelat langsung diletakkan di mana truk. Ya Allah, itu ya niku tidak beri berkhayawanan. Kenapa? Karena yang melakukan tersebut gak pernah ngaji, gak ngerti tentang beri kekhayawanan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma'afadal muslimu akhahu faidatan afdola min hadisin hasan balaghahu wa fabalaghahu. Yang pertama wau niku hadis hasan gharib tapi sahih. Wa wahibatul hadis. Hadis gharib niku hadis yang diriwayatkan satu rawi. Niku jenenge hadis gharib. Kalau diriwayatkan 2 rawi atau 3 rawi, pakilah singaran rawi tak namanya hadis aziz. Kalau diriwayatkan 3 rawi ke atas tidak sampai ada tawatur, namanya hadis masyhur. Hadis masyhur. Ma'afada ora aweh faedah sapa al muslim, ora mulang sapa al muslim akhahu ing dulure muslim faedatan kelawan faedah afdola kang luwih utama apa sih faedah min hadisin tinimbang saking hadis hasanin kang bagus apa hadis, tapi bukan hadis hasan yang dimaksudkan sesuai dengan hadis atau definisi hasan yang ada di dalam istilahnya ahli hadis, bukan. Balaghahu kang tumeka hadis ing muslim fa balaghahu mongko nekaken sapa muslim ing hadis ing akhir. Tidak ada pengajaran atau pemberian seorang muslim kepada saudaranya yang lebih baik dibandingkan ilmu hadis yang diterimanya, yang sampai padanya dan disampaikan kepada akhir. Yang disampaikan pada akhir. Berarti sebaik-baiknya pemberian apa yang kita berikan kepada orang lain, panjenengan menerima hadis dan panjenengan sampaikan kepada saudaranya. Ini merupakan pemberian atau faedah yang paling berfaedah. Yes. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kalimatun utawi kalimah minal khairi kang tetep saking kebagusan, yasma'u akan krungu sapa isasma kang krungu ing kalimah sapa mukmin fal alimu mongko mulangaken sapa mukmin ing kalimah wa ya'malu lan ngamalaken sapa mukmin biakalan kalawan kalimah iku khairun, luwih bagus bagi mukmin min ibadah disanatin tinimbang saking ibadah setahun. Kanjeng Nabi yang ngendikaken kalimah yang didapatkan oleh mukmin
kebaikan kalimah minal khair, kebaikan kalimah yang baik yang didengarkan oleh orang mukmin dan diajarkan, kemudian dan juga dia amalkan, diajarkan dan diamalkan, itu lebih baik daripada mukmin tersebut daripada ibadah selama 1 tahun. Nah, ini bahkan lebih dari 1 tahun. Di kebaikan yang didapatkan, yang didengarkan oleh mukmin, kemudian ia ajarkan dan ia amalkan. Baik diamalkan mukmin itu diamalkan oleh orang yang diajari. Ini lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Kenapa? Karena kalau orang yang diajari tersebut mengamalkan, kita pensiun akan selalu mendapatkan transferan pahala daripada orang yang melakukan, dengan jaminan hadis ad-dal alal khair man dalla ala khairin walahu misru ajrihi wa ajri fa'ilihi min ghairi naqsin. Wa kharajalan kejaba sapa wa kharajalan miyos sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata yaumin ing dalam siji dina, Kanjeng Nabi dalam 1 hari miyos ruwar metu. Faro amangka ningali sapa Kanjeng Nabi majlis ini ing majlis roh pertemuan dua pertemuan. Ahaduma kang te salah siji majlis ini ku yang luna padha ndonga sapa sekaum Allah iku si Allah azza wa jalla wa yarghubuna lan padha demen sapa kaum ilahi maring Allah. Di siji niku majlis untuk zikir, majlis untuk berdoa kepada Allah. Wa ibatin sahilallah ora yakunallah tapi yang kuna ilallah. Ajak-ajak maring Gusti Allah, mencintai kepada Allah. Wasani yu'allimuna, wasani tawi majlis kang nomor 2 yu'allimuna padha mulang sapa kaum anasa manusia. Yang kedua majlis belajar taklim wa ta'allum. Faqala moko dawuh sapa Kanjeng Nabi, wis dawuh amma haula'i fayas'aluna Allah taala wa amma haula anapun dari kiti majlis yang punallah iku fayas'aluna moko jaluk sapa kaum Allah iku si Allah taala fa insyaallah mersakaken aweh sapa Allah atau moko paring sapa Allah ing kaum wa insyaallah mersakaken sapa kaum sapa Allah ing kaum mana aku mongko wa insyaallah mersakaken nyegah sapa Allah ing kaum mana aku mongko nyegah sapa Allah ing kaum. Wasa'ama haula ana kunutai majlis sami yaitu alimuna nasa iku fayu alimuna mongko padha mulang sapa kaum anasa manusa. Wa inna ma buistu amin bersini dan putus sapa ingsun mualliman ing wong kang to kali dadi wong kang mulang. Suma adalah mongko dipindah sapa Kanjeng Nabi ilaihi maring majlis sami wa jala salam lenggah sapa Kanjeng Nabi ma'ahum sertane majlis sami. Dalam majlis yang di 1 hari Kanjeng Nabi lewat, kemudian mengetahui ada 2 majlis. 1 majlis ini ku zikir nang Gusti Allah, ndonga nang Gusti Allah, istighosah jaluk nang Gusti Allah. Yang 1 majlis orang yang mengajarkan kepada Allah. Ternyata Kanjeng Nabi dawuh majlis untuk berdoa, untuk istighosah. Kalau mereka dikasih oleh Allah, ya akan dikasih. Kalau Allah menghendaki, ya tidak dikasih. Ketika seperti itu sudah selesai. Untuk majlis yang kedua, itu menunjukkan bahwa majlis istighosah, majlis berdoa itu majlisnya amal yang qasir, yang hanya manfaatnya kepada dirinya sendiri, tidak sampai beretek kepada orang lain. Tapi majelis yang kedua, karena majelis yang kedua itu mengajarkan kepada manusia, maka ketahuilah saya diutus itu untuk menjadi guru.
Makanya banggalah panjenengan semuanya jadi mu'alim, banggalah jadi guru TPQ, banggalah jadi guru madin, guru diniyah, walaupun gajinya kadang diwene kadang murah. Nah, ya karena delok situasi ini manjane. Kenapa? Karena sama dengan tujuannya Kanjeng Nabi diutus. Kanjeng Nabi diutus itu sebagai mu'alim, diutus mulang. Berarti panjenengan kalau mulang berarti sama halnya dengan sifatnya Kanjeng Nabi diutus oleh Allah sebagai mu'alim. Summa atala ilaihi wa cara sama aku, kemudian Rasulullah pindah dari majelis doa menuju majelis taklim dan duduk bersama dengan majelis taklim. Ini jelas menunjukkan keutamaan mengajar dibandingkan ibadah-ibadah yang sifatnya qasiroh, yang sifatnya manfaatnya kepada pribadi, tidak sampai merentek kepada orang lain.